Halo sehat kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Jadi malam ini kami mau cakap-cakap nih sama dua narasumber. Kalian kenalkan, nama aku Immanuel. Nama aku Frans. Jadi Frans, kayak mana kabar kau? Baik, Baik, kuliah kau? lancar, Lancar. Cewek-cewek sehat? sehat. Oke, sehat ya. Cewek-cewek sehat semuanya. Oh iya, cewek kau maksudku. ada. Gak ada cewek ya? Gak ada. Jadi kalian kalau yang jomblo-jomblo bisa nih ngechat abang Frans nih. Kalau aku Frans, kuliah aku lancar. Belum ada bertanya padahal. Gak apa-apa, aku mau jawab aja. Oh iya. Aku juga biasanya selama libur ini main game aja aku. Cewek aku nggak ada juga. Jadi kalau kalian mau ngechat aku bisa lah ya. Jual diri. Enggak sih, ngasih tahu aja ya kan. Udah lah ya Frans. Udah. Kita nih malam ini kedatangan udah narasumber. Siapa tuh? Ada lah, satu tuh orang jauh dari Jogja. Oke. Tapi satu udah gabung sama kita. Kita suruh ya perkenalkan diri ya. Suruh aja. Yuk buat Jangan narasumber bisa memperkenalkan diri. Halo guys, kenalin nama aku Sisil. Aku bakalan jadi narasumber nih bareng mereka berdua dan narasumber satu lagi yang lain yang ada di Jogja itu. Dan stay tune aja ya guys. Makasih. Oke Sisil, makasih buat perkenalannya. Jadi Frans, tanpa lama-lama lagi kita telepon aja lah ya. Iya, Narasumber kita yang kedua, oke? Oke. Halo Silvi. Halo. Halo, dengar suara kami? Dengar. Sehat. Dengar. Sehat kami tanya, Sehat bukan kami dengar tanya, atau bukan enggak. dengar apa enggak. Gak usah ngelinci kau ya. Sehat aku. Oh, sehat. Kayak mana kabar kau di Jogja? Kali di teleponnya. Apa? Kok aku lama kali di teleponnya? Ini jaringan, cuma anak pulsa abang nggak ada. Isi pulsa lah bang. Itu tadi baru diisi deh. Jadi kayak mana kabar kau di Jogja? Aku baik-baik aja di sini. Kerja di mana kak? Nanti aku kasih tau tuh nggak taunya buat apa. Ya boleh ya, udahlah. Banyak kali pun tanya-tanya kita. Skip aja skip. Ya langsung aja lah ya. Ya. Jadi kita malam ini mau cakap-cakap ini, makanya kami nelpon kalian. Oke. Jadi tema kita nih tentang mood disorder. Tapi sebelum itu, buat orang-orang yang dengarkan podcast ini, nanti kalian itu jangan suka self diagnose ya. Kami itu cakap-cakap di sini cuman sharing, iya, menjawab sesuai dengan perspektif pandangan kami aja. Kalau kalian itu nanti misalnya punya masalah yang lebih mendalam tentang mood disorder atau sebagainya, kalian itu bisa nanti konsultasi aja ke orang yang ahli di bidangnya, oke? Oke. Oke, Silvi dan Sisil. Betul kan namanya Silvi dan Sisil? Iya. Jadi selama pandemi ini kegiatan kalian apa aja? Dari siapa dulu nih? Sisil boleh, Silvi boleh. Sisil aja deh dulu. Oke. Kegiatan ya paling kuliah itu rutin kan, kuliah online selama pandemi wajib online terus. Nugas kayak satu tugas muncul 1000 gitu kan, ngerjain tugas lah. Baru kemarin sih sempat juga ngajar, tapi sekarang udah nggak lagi. Udah itu aja sih kesibukan aku. Tidur lah, tidur makan minum. Makan minum kesibukan. Iya, sibuk Kewajiban. lah. Kewajiban bukan Iya, iya. kesibukan. Kalau untuk Silvi nih kayak mana? Kegiatannya selama corona? Kegiatan aku rutinnya tuh kerja sekarang. Oh, kerja juga. Udah, gitu aja. Kerja aja. Iya, nggak ada yang spesial. Nasi goreng Yang spesial. spesial itu cuma Indomie pakai telur. Jadi aku nih mau nanya ya kan tentang mood disorder nih. Kalau menurut perspektif kalian berdua nih, menurut pandangan kalian mood disorder itu apa? Bisa dijawab dulu dari Sisil. Mood disorder itu perubahan mood yang cukup cepat gitu. Yang awalnya tadi sedih tiba-tiba senang, atau yang awalnya tadi senang tiba-tiba marah atau bad mood gitu kan. Jadi ya mood disorder itu perubahan mood yang dengan waktu yang cepat menurut aku. Perubahan mood dengan waktu yang cepat.
Berarti kayak moodnya nggak stabil lah gitu ya. Iya benar. Kalau Silvi sendiri kayak mana menurutnya? Kalau aku mood disorder itu udah pasti ya mood ya, berkaitan dengan mood. Nah tapi moodnya ini bisa berubah-ubah dari yang sedih ke senang, senang ke sedih. Tapi ada periodenya, ada masanya. Terus untuk mood disorder sendiri itu juga ada beberapa gejalanya, terus ada tipe-tipenya juga gitu. Jadi untuk kalian berdua nih, kira-kira apa aja sih yang buat mood kalian itu jadi berubah-ubah gitu? Dari Silvi dulu deh. Oh, ini yang bikin mood berubah-ubah dijelaskan secara kompleks atau gimana? Yang garis besarnya aja lah. Secara garis besar aja. Misalnya nih, kalau cewek ya, cewek itu yang paling bisa berubah banget moodnya itu kalau lagi period. Udah, itu aja simpelnya. Oh ya. Jadi untuk Sisil kayak mana Sil menurut kau nih? Oh, apa yang buat aku bisa berubah gitu moodku ya? Iya. Ya salah satunya pasti kalau wanita semua lah, kayak PMS gitu kan. Nah selanjutnya biasanya sih sesuatu hal yang nggak mengenakan hati lah, kayak tiba-tiba dimarahin gitu loh. Kan udah misalnya sering kan tuh kalau anak cewek ngerjain tugas rumah tuh sering, terus tiba-tiba main HP, baru main HP ini langsung dimarah-marahin, kan sering bad mood juga gitu. Udah gitu aku lebih seringnya ke tugas sih, udah begadang dari malam sampai jam 4 pagi, rupanya besoknya salah disuruh ngulang, kayak bad mood aja gitu. Biasanya itu sih perubahan-perubahan mood yang sering aku rasain karena itu aja. Oke, banyak ya faktornya kalau Sisil ya, nggak kayak Silvi tadi sedikit ya. memang matanya yang kecil. Aku jadi merasa kelihatan mana yang pintar, mana yang enggak. Untung sadar diri ya. Iya, nampak dia kelihatan. Kan gitu. Iya. Terus aku mau nanya nih, ada orang yang bilang kalau dia itu dewasa secara mental, berarti otomatis dia itu sudah mengalami moodnya lebih stabil gitu, ya kan? Tapi sedangkan seperti yang kita ketahui, malah semakin dewasa orang, semakin dia nggak ngerti gitu akan dirinya gitu. Dia kayak susah menebak dirinya. Kalau menurut pendapat kalian itu gimana? Dari Silvi juga boleh jawab duluan. Kalau semakin dewasa orang, sebenarnya gini, tiap orang itu kan punya fasenya sendiri, punya waktunya sendiri, kapan dia untuk belajar dewasa gitu kan. Iya. Kapan dia untuk belajar mengenal dirinya sendiri. Terlebih nih ya, masalah anak SMA nih misalnya, sama anak kuliah kan udah jelas beda dong ya. Terus masalah anak kuliahan sama anak yang udah kerja juga beda. Jadi semakin dewasa itu masalah juga semakin kompleks, dan kita juga semakin aduh gimana nih ya gue ngadepin masalah ini gitu, terus gue harus gimana, kok gue jadi bingung nih sifat gue tuh harusnya gimana. Itu udah pasti, karena kan semakin kita bertambah umur, masalah juga semakin kompleks, terus yang kita hadapi juga kayak hal-hal ringan gitu. Salah satunya adalah emosi, gimana cara kita mengendalikan emosi tersebut, terus gimana caranya kita supaya bisa stabil dalam emosi. Terkadang memang ada masalah-masalah yang emang bikin kita tuh kayak emosi banget gitu loh, sampai kebakaran jenggot kan. Tapi ada masalah-masalah yang memang ya udah gini aja deh, sederhananya gitu, aku ngomongin aja deh bagus-bagus gitu, ntar juga masalahnya bisa selesai gitu. Jadi menurut aku kalau kita bingung dengan sifat kita, yaitu wajar aja menurut aku, karena tiap bertambahnya umur bakalan semakin kompleks juga masalah. Dimana sekarang tuh tinggal gimana kita mengendalikan emosinya kita aja dan tidak melibatkan orang lain, gitu aja. Jawabannya simple tapi padat ya. Itu bukan simpel lagi namanya. Udah kepanjangan. Oke, jadi menurut Sisil gimana? Menurut aku ya, kalau dari definisi dewasa secara mental sendiri sih, pasti ya mentalnya lebih dewasa, mentalnya lebih berumur. Kalau dewasa secara mental tuh nggak mengenai umur sih menurut aku. Jadi umur 19 tahun pun dibandingin sama umur 30 tahun,
bisa dibilang umur yang 19 tahun bisa lebih dewasa secara mental menurut aku. Nah, untuk kenapa kadang orang yang dewasa itu suka nggak ngerti sama perubahan mood mereka sendiri gitu kan tadi kan. Iya. Memang gitu sih, semakin kita dewasa kadang semakin sering hal-hal yang nggak kita mengerti itu terjadi. Karena betul yang kayak sama sih kayak Kak Silvi bilang, kalau istilahnya tingkatan masalah itu kan berbeda-beda. Jadi kita misalkan lah ketika kita SD terus kita dikasih soal awalnya dan saat pertama kali kita belum pernah belajar, so pasti nggak ngerti kan ini apa sih gini. Tapi pas kalian dikasih soal SD nih langsung tahu, oh ini 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Nah, begitupun posisinya saat kita yang dewasa ini. Jadi ketika dikasih masalah, ini masalah baru, masalah di periode saat dewasa, masalah baru yang kalian lihat. Jadi pas waktu dateng nih nggak ngerti, iya aku nggak ngerti nih kenapa, iya aku nggak ngerti nih kenapa hatiku bisa kayak gini, karena itu baru untuk kamu, belum kamu lewati. Nah itulah hal yang baru itu yang kadang nggak kita mengerti bakalan jadi pembelajaran sehingga membuat seseorang itu jadi dewasa secara mental. Menurut aku sih kayak gitu. Nah, menarik nih jawaban dari Sisil kan. Terus aku ini ada pertanyaan lagi nih. Ini pertanyaan mungkin sebagian dari pendengar juga pernah merasakan ya mungkin ya. Gimana nih pendapat Sisil sama Silvi mengenai orang-orang yang dia itu terkadang melampiaskan kekesalannya kepada orang lain gitu? Kan pasti ada gitu kan, misalnya kita nih lagi duduk nih tiba-tiba kawan-kawan kita datang marah-marah nih sama kita padahal kita nggak tahu apa-apa gitu kan, pasti kita kesal nengoknya kadang. Jadi menurut pendapat kalian kenapa sih mereka itu kayak gitu, apa penyebabnya gitu, dan bagaimana tanggapan kalian mengenai hal tersebut? Dari Silvi bisa lo jawab kayak dulu. gitu ya, lo kayak gitu ya Noel? Enggak sih, kalau aku biasanya sih ke pacar aku kalau aku ada pacar. Berarti kalau nggak ada kayak mana itu? Berarti nih Kalau nggak ada aku sama cowok. Cowok. Jangan nampak-nampak dengan orang. mengaku secara nggak langsung kalau lo tuh jomblo sebenarnya ya. Iya, bisa nanti di DM ya nanti. Promosi. Oke, langsung aja jawab pertanyaannya ya. Yaudah, oke, gue jawab. Kalau orang melampiasin amarahnya ke orang lain itu udah pasti salah ya. Yang bilang bener itu siapa? Kasih tau gue. Nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada yang bilang benar. Faktornya itu bisa macam-macam. Misalnya nih dari pekerjaan bisa, terus misalnya ada dia masalah di kampus juga bisa. Faktor keluarga biasa lebih besar kan efeknya. Terus faktor pacar juga bisa, faktor teman juga bisa. Macam-macam sih faktornya. Tapi sekarang itu tinggal gimana kita sebagai korban misalnya nih ya nanggepin si orang yang marah-marah sama kita. Kalau aku di posisi si korban pasti kan mikirnya gini, kenapa sih nih orang marah-marah sama gue nggak tahu apa-apa, ini orang gila kali ya gitu, pasti gitu kan mikirnya. Misalnya nih pacarku marah-marah gitu ke aku, tapi aku nggak tahu sebabnya kenapa gitu kan, pasti aku udah otomatis mikirnya kayak gitu kan, ini orang gila nih, gue nggak tahu apa-apa nih dia marah nih sama gue gitu kan. Terus yang bisa gue lakukan sebagai korban, gue bakalan nanya bagus-bagus kenapa gitu kan, coba cerita. Nanti kalau misalnya dia udah cerita gitu kan, terus pasti di endingnya bakalan bilang kalau untuk marah-marah karena ada sesuatu hal itu nggak baik, apalagi melampiaskan hal tersebut ke orang lain gitu, itu bukan perilaku yang baik gitu. Ibaratnya kita juga belajar attitude sopan santun juga kan. Iya, nah betul. itu memang nggak bagus. Segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi yang berlebihan itu nggak bagus ya. Senang juga yang terlalu berlebihan juga nggak bagus, marah juga yang berlebihan nggak bagus, sedih yang berlebihan juga nggak bagus. Intinya balik lagi ke diri sendiri, gimana sih cara belajar mengendalikan emosi yang baik, yang benar gitu loh, yang tidak terlalu over gitu. Apa menjawab pertanyaannya? Berarti di sini juga kita harus bisa sabar juga ya, memahami juga ya kan.
Iya, sebagai korban loh ya. Iya, sebagai korban juga harus sabar, memahami. Kalau bisa ditanya juga ya kan, jangan langsung sama-sama marah ya kan. Iya benar. Kalau gitu nanti kan ujung-ujungnya juga kesalahpahaman, jadi lebih luas masalahnya. Ya. Misal kita yang dijadiin marah-marah gitu, misalnya kita yang sebagai korbannya gitu kan. Kalau kita orangnya yang gampang sakit hati, kan parah banget jadinya kan ngeliat, aduh dia emosi, ya udah deh. Jadi dendam ya kan? Dendam. Iya betul. Ya untuk Sisil nih gimana tanggapannya? Tanggapan ya? Aku sedikit cerita kali ya. Kalau Kak Silvi kan tadi si sudut pandang sebagai korban. Nah mungkin aku sudut pandang sebagai yang melakukan. Iya pernah. Oh pernah melakukan? Iya jujur aja pernah. Waktu sekolah sih. Waktu SMA tuh kelas 2 SMA sih kalau nggak salah. Pas 2 SMA tuh aku ngelakuin sama sahabat aku. Jadi singkatnya dia nyembunyiin buku bahasa Inggrisku gitu. Nah, aku tuh posisinya lagi bad mood karena capek, lelah gitu kan. Disuruh-suruh guru lah, digini-giniin. Jadi bad mood aja gitu. Nah, karena aku kesel, hatiku nggak enak. Waktu dia nggak nyembunyi sih, waktu dia soalnya bukan nyembunyiin, dia nggak mau ngasih minjem buku bahasa Inggris. Jadi aku langsung marah gitu sama dia gitu kan. Apa sih kayak gitu? Langsung sampai akhirnya waktu aku marahin dia itu sampai nangis. Dan ternyata dia nangis gitu kan. Aku nggak sadar sih, pertamanya nggak sadar dia nangis. Dia nangis hadap ke kanan, aku di sebelah kiri. Dia nangis hadap ke kanan. Habis tuh, nah masalahnya aku adalah tipe orang yang ketika ngelakuin langsung merasa bersalah. Jadi langsung merasa bersalah nih. Kok gitu sih aku gitu kan. Udah aku marah-marahin dia nangis lah. Dah sampai beberapa hari kami nggak cakapan dan aku nggak tenang. Langsung aku minta maaf sama dia. Dan sebenarnya nggak sekali aja aku ngelakuin. Sama dia oke sekali. Terakhir sama sahabatku yang lain, aku ngelakuin juga hal itu sampai dia kebetulan rumah dia di dekat sama aku. Sampai waktu dia kan jualan gorengan. Jadi aku datengin tuh ke tempat dia. Ini aku Tempat minta dia maaf jualan. ya gitu kan. Dia sampai nangis gitu kan. Aku minta maaf ya gini. Nah setelah itu sebagai pelaku nih, aku kan merasa bersalah, dipenuhi rasa bersalah. Aku merenung lah. Nah merenung terus berdoa sama Tuhan, apa sih yang harus aku lakuin. Nah jadi setelah itu aku berpikir aku nih harus berubah gitu. Capek sih sebagai pelaku yang selalu melakukannya, capek banget untuk bisa berubah karena pasti ada jatuh bangunnya. Jadi ketika aku berubah untuk tidak menyalahkan orang lain atas kebadmutanku, atas kekesalanku sama orang entah siapa, bahkan kekesalan yang aku buat sendiri mungkin di hatiku, tapi aku timpakan sama sahabat-sahabatku karena aku nggak ingin kehilangan sahabatku atau orang-orang yang terdekatku. So aku mikir aku harus berubah. Dan setelah pergumulan yang begitu panjang, puji Tuhan waktu kelas 3 SMA aku jadi udah nggak pernah lagi marah-marah sama orang-orang terdekatku. Udah jarang lah, hampir nggak pernah. Dan puji Tuhan aku bisa nggak ngelakuin hal itu lagi. Nah jadi buat kalian nih yang pernah ngelakuin seperti yang aku lakuin, coba kalian pikirin gimana orang lain nangis karena perbuatanmu, gimana orang lain tiba-tiba dimarahin tanpa dia kenapa tiba-tiba marah, padahal kan aku cuma bercanda untuk nggak ngasih dia buku gitu kan. Itu pasti rasanya sakit sih, walaupun aku nggak ngerasainnya. Maksudnya walaupun bukan aku yang dimarahin. Waktu aku ngelihat sahabat aku sendiri sama orang terdekatku nangis karena perlakuanku, itu ngebuat aku ternyata sesakit itu ya. Karena mereka kayak gitu, akhirnya aku mencoba untuk berubah dan kembalilah ke jalan yang benar istilahnya ya. Kembali ke jalan yang benar untuk nggak pernah melampiaskan kekesalanku sama orang lain. Jadi buat kalian yang pernah ngelakuin, cobalah untuk dirubah karena kasihan orang-orang terdekat kalian. Pasti sering sedih juga ngeliat sikap kalian gitu. Itu dari sisi aku. Nah denger tuh. Jadi buat orang-orang yang suka marah-marah gak jelas juga nih sama orang lain, harus sadar diri juga gitu loh. Kalau misalnya dia marah-marah sama orang, jangan kayak merasa gak ada apa-apa gitu. Kalau memang dia tahu dia salah, dia minta maaf juga. Kalau dia pernah marah-marah tanpa sebab ke orang tersebut. Betul kan? Iya, sadar diri lah kamu. Nggak pernah gitu. Nggak pernah.
Terus nih juga buat orang-orang sekitar kita juga kalau mau melakukan sesuatu juga dipikirkan. Karena kita kan nggak pernah tahu juga mood orang lain itu gimana. Entah mungkin dia lagi ada masalah pribadi atau masalah keluarga. Terus kita bercanda yang berlebihan sehingga buat mood dia makin hancur kan, kita nggak tahu. Jadi kalau bisa kita itu memberikan positive vibes lah ya kan istilahnya. Kita harus bisa menjadi motivasi bagi orang lain gitu. Motivator. Enggak motivasi, dia memberikan motivasi kepada orang lain. Betul? Tuh. Yes. Oke, kita cerita mood-moodan ya. Jadi gimana sih cara kalian berdua itu untuk menangani perubahan mood dari diri kalian sendiri gitu? Dari Sisil deh. Kalau aku sih cara nanganinnya ya, setelah aku struggle tadi kan, berjuang untuk bebas dari orang-orang yang suka marah kepada orang lain, ya aku caranya itu yang pertama, ketika aku bad mood, aku diem. Karena aku tahu ketika kalau aku bad mood, aku nggak boleh ngomong banyak, nanti salah ngomong gitu. Jadi aku diem. Nah, jadi aku diem, mendem itu dulu semua sendirian, aku pikirin. Baru setelah itu cara kedua aku adalah mencari kayak makanan favorit, kayak es krim. Aku suka es krim, jadi aku melampiaskannya ke es krim. Dengan aku makan es krim, suasana hatiku jadi lebih bahagia, lebih tenang, lebih happy. Nah, cara keduanya, karena aku adalah extrovert. Apa itu? Dia yang energinya itu berasal dari orang-orang terdekatnya gitu loh. Kalau introvert kan dia pendiam, Terbuka lah gitu. ya extrovert tuh sangat terbuka. Jadi karena sangat extrovert nih ya, aku tuh selalu ceritain ke orang-orang terdekatku, teman kuliah, teman-teman terdekat. Kadang aku cerita, iya aku kayak gini, lagi kesel kayak gini. Nah ketika dia bilang tenang aja, pasti bisa kok, bisa gitu, semangat katanya gitu. Langsung kayak langsung good mood aja gitu. Dari yang bad mood jadi good mood, kayak minuman good mood. Jangan nanti Sponsor kita nggak disponsori, sorry Gak ada sponsor Iya. banyak. Jadi ya gitu, dari yang awalnya kecewa, kesel sama orang lain karena dikasih semangat gitu, ya jadi lebih bangkit lah kebahagiaan itu gitu. Itu dari aku sih. Oke, jadi dari Silvi gimana nih? Aku sederhana aja sih. Makan, tidur, nonton drakor, melukis, nyanyi, main alat musik, jalan-jalan, baca buku, udah. Sesimpel itu ya? Simpel kan? Oh berarti nanti nih buat cowok-cowok nih yang mau deketi Silvi nih, kalau misalnya lagi bad mood gitu, lagi marah gitu, nggak perlu kayak harus usaha ekstra lah ya. Kasih aja drakor. Iya, cukup kasih drakor aja. Iya. Langsung kenyang. Itu simpel loh itu. Iya memang untuk menaikkan mood seseorang memang berbeda-beda ya kan. Apa yang Iya. membuat mereka senang ya kan. Iya. Ya betul. Baiklah, kita udah tanya-tanya ya nih soal mood disorder, bagaimana pengalaman pribadi tadi dari Sisil dan Silvi. Jadi kita nih mau lanjut ke sesi tanya-tanya nih. Jadi sesi tanya-tanya ini adalah sesi di mana kita menampung pertanyaan-pertanyaan dari question box yang telah kita posting di Instagram kita. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan dari orang-orang yang bertanya. Nanti harap dijawab oleh Sisil dan Silvi dengan jujur ya. Oke. Nih pertanyaan pertama dari @GladysTeresia. Aku nanya di sini aja ya, nggak mau di question box. Apa benar laki-laki tidak mengalami perubahan mood? Soalnya saya punya teman, dia mengklaim dirinya tidak pernah mood-moodan. Mohon pencerahannya. Gimana nih? Pertanyaannya ke cowok. Iya, dia nanya kita. Nanya ke cowok. Kalian dong jawab. Kayak mana? Kamu mau jawab duluan, Frans? Apa tadi pertanyaannya? Apa dari benar? kalian dulu dong, dari kalian dulu. Iya, apa benar laki-laki tidak mengalami perubahan mood? Kayak mana? Terus soalnya? Soalnya dia punya teman, dia mengklaim kalau temannya ini nggak pernah mut-mutan. Kayak mana menurutmu? Jawab. Kalau dari sudut pandangku ya, Iya. kalau dari aku nggak ada sih orang yang nggak ada mut-mutan kayak gitu. Rasaku semua orang tuh pasti pernah mut-mutan. Ya mungkin nggak tahu dari sisi temannya itu, mungkin mengklaim dirinya itu nggak pernah mut-mutan. Memang mungkin dia setiap hari seneng kali, duitnya banyak kan, kita nggak tahu. Bahagia kan? ya, Iya, bersyukur. bersyukur. Kalau aku, kalau ada masalah dikit aja udah pasti langsung nggak mood sih, walaupun masalahnya masalah kecil gitu. Berarti mengalami perubahan mood juga ya? Pasti. Dan itu kurasa setiap hari lah, pasti. Minimal sekali atau 2 kali gitu. Ya, kalau ada lagi?
Udah itu aja. Kalau dari aku sih sebenarnya laki-laki itu mengalami perubahan mood juga. Cuman biasanya itu laki-laki itu kalau misalnya dia lagi moodnya nggak enak atau lagi kecewa gitu, biasanya dia lebih milih diem sih ya kan. Atau bicara sama dirinya sendiri gitu. Iya biasanya. Atau biasanya kalau misalnya dia ada masalah, dia tuh langsung menyelesaikan biasanya. Dia lebih memilih bertindak langsung menyelesaikan masalah tersebut dibandingkan dia bicara sama orang lain. Karena pada dasarnya ya laki-laki itu berpikir kalau dia bicara sama orang lain belum tentu orang lain itu bakal membantu dia gitu. Jadi lebih baik kalau memang seandainya dia bisa menyelesaikan sendiri, dia bakal selesaikan. Dan atau kalau seandainya dia memang harus cerita ke orang lain, dia itu paling hanya memilih sahabat-sahabat terdekatnya aja kayak gitu. Aku mau tanya nih. Iya. Jadi terbalik ya. Iya. Iya, jadi mereka nanya kita ya. Enggak apa-apa. Ayo Timbal mau balik, nanya timbal apa? balik. Silvi? Ini podcastnya kita kan, bebas aja kan? Iya. Bebas. Kan kalau cewek itu ngatasi perubahan moodnya kan kayak simple ya, makan terus nonton bareng teman-teman gitu kan, jalan atau ke pantai. Terus kalau misalnya nih cowok kan ada perubahan mood juga. Nah mereka tuh ngapain sih gitu? Maksudnya mabar juga bareng teman-teman atau main game atau gimana ngatasin moodnya itu? Kalau dari aku nih ya, kembali lagi kayak jawaban Silvi tadi, setiap orang itu punya caranya masing-masing untuk menghibur diri. Kalau aku sendiri, biasanya kalau aku lagi bad mood itu ya paling kayak ke rumah temen atau memang main game. Karena memang keseharian aku itu juga kan, jadi kayak itu udah buat aku seneng gitu. Kalau dari Frans? Kalau aku lebih ke Kalau Frans nongkrong aku sih. tahu ngapain? Kalau Frans apa nih? Dia main boneka Mickey Mouse. Main boneka ya. Kukira mainin hati cewek. Aduh. Dengarlah aku jawab. Dia udah expert kalau mainin hati cewek. Iya makanya aku kira kan dia tuh kalau gabut kan main hati Expert cewek. apa? Gabut ya, Betul. mainin Tingkat hati tinggi. cewek karena gabut ya memang. Orang ganteng itu bebas. Main hati cewek karena gabut. Kalian ini podcast kalian ngomong kayak gitu di demo kalian nanti. Gak apa-apa kak. Kami kan jujur, kita kan cakap-cakap, buka-bukaan ya kan. Meningkatkan Gairah. tingkat terkenalnya kalian nggak apa-apa. Ya lanjut Frans, tadi belum siap jawabnya. Oh ya udah. Kalau aku lebih ke nongkrong sih. Nongkrong sama teman-teman atau jalan-jalan sendiri aja gitu, muter-muter, nggak jelas. Sendiri. Iya sendiri muter. Karena aku lebih suka sendirian gitu kan, muter-muter. Memang kan yang nemeni juga sih. Karena dia jomblo. Muter-muter gitu sendirian. Contohnya di Medan gitu kan. Aku muter-muter aja sendirian di Medan sambil ngomong-ngomong sama diri sendiri gitu. Enak aja gitu. Nah, mungkin ke situ aja sih kalau aku. Unik-unik semua ya. Iya, karena setiap orang itu kan punya caranya masing-masing gitu kan untuk menghibur diri kan. Jadi kita nggak bisa menjudge harus kayak gini gitu. Memaksakan hobi yang sama. Iya. Iya itu juga. Oke baik, pertanyaan selanjutnya dari @edi_prayoga. Beberapa bulan lalu saya merasa sedih dan depresi, juga mood yang selalu berubah-ubah dan tidak konsisten. Alasan itu tidak jelas dan saya juga tidak tahu apa penyebabnya. Jadi bagaimana solusinya? Bisa dijawab dari Sisil duluan mungkin nih. Oh dari aku. Iya. Kalau aku pribadi sih, ketika aku ngerasain hal itu pasti pernah lah. Tiba-tiba nggak jelas aja mau sedih, kayak nggak enak aja hati, pasti pernah. Dan aku lebih ke bicara ke diri sendiri. Pas tidur, nggak ada orang pas tidur. Terus kayak natap langit-langit gitu kan, baru bicaralah sama diri sendiri, kayak ngasih motivasi sama diri sendiri kalau kamu tuh nggak sendirian, you must be happy, kamu harus bahagia, nggak usah jadi aneh-aneh lah kayak gini gitu. Kadang kan memang ada sesuatu hal yang nggak kita mengerti gitu dalam hidup ini, jadi aku lebih ke ngomong sama diri sendiri, dan setelah itu aku ngomong sama Tuhan, bukan kayak dalam sikap doa yang ngomong random aja gitu sama Tuhan. Tuhan aku kayak gini-gini nih gitu. Tuhan gimana sih maksudmu sama aku, baru sambil nangis. Ya udah ngomong gitu aja sama Tuhan. Kan Tuhan itu kan Bapak kita.
anggaplah dia seperti bapak kita yang ngomong kayak biasa gitu kan. Aku sering sih ngomong random gitu sama Tuhan, ya semoga Tuhan mengerti. Ya pasti ngerti lah ya kan, namanya Tuhan. Tuhan Walah. Tuhan namanya Tuhan. Tuhan kan mengerti bahasa hati Iya kita. itu ya maksudku. Iya. Itulah dia pokoknya. Ngomong sama diri kamu, mungkin ada sesuatu hal yang nggak kita mengerti dari diri kita, dan ketika kita udah ngomong sama diri kita sendiri, coba ngomong sama Tuhan. Walau ya dalam mata telanjang ya kita nggak bisa lihat Tuhan, tapi Tuhan pasti bakalan nyentuh hati kita. Even ketika kamu lagi sedih, kemungkinan dia bakalan buat kamu jadi lebih sukacita gitu. Kalau aku pribadi. Jawabannya rohani sekali ya. Untuk membuat kita lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih sering menjaga hubungan sama Tuhan. Kalau dari Sylvie nih gimana jawabannya? Ya, Edi aku jawab ya pertanyaannya. Iya. Tapi sebelum aku jawab, aku ngejawabnya tuh sesuai dengan pengalaman pribadiku sendiri, karena kita sharing di podcast cakap-cakap ini kan menanggapinya bukan sebagai seorang profesional, tapi antara teman ke teman kan. Sebelumnya itu 2 bulan yang lalu aku sempat sakitnya di bagian fisik sih sebenarnya. Terus aku sempat ke dokter periksa, terus ngobrol-ngobrol sama dokternya bilang kamu tuh harus dicek secara keseluruhan dulu gitu kan, baru kita bisa kasih tahu kamu tuh kenapa gitu kan. Terus aku bilang ya oke dok, saya periksa gitu kan. Akhirnya setelah semuanya diperiksa, hasilnya tuh nggak apa-apa, bagus-bagus aja gitu. Ternyata bersih gitu loh hasil pemeriksaannya yang dari dokternya gitu kan. Tapi aku nggak bisa kasih tahu nih aku sakit apa gitu ya, lebih ke privacy ya. Terus dokternya bilang hasil kamu bagus, cuman karena kamu stres, hormon kamu meningkat, jadinya kamu sakit gini gitu kan. Karena hasilnya bagus, kita kan udah sepakat nih dari awal kalau misalnya hasilnya nggak bagus, saya rujuk ke spesialisnya. Tapi kalau misalnya hasilnya bagus, saya rujuk ke psikolog gitu kan. Karena emang kamu, diagnosis saya dari awal emang kamu stres gitu kan. Terus tanpa pikir panjang lagi, aku langsung bilang, ya udah dok, saya nggak apa-apa dirujuk ke psikolog gitu. Setelah aku dirujuk ke psikolog, pas konseling hari pertama, dokternya tuh aku baru ngomong sedikit, dokternya tuh langsung udah bilang kamu tuh quarter life crisis gitu kan, di umur 25 tahun ini gitu. Terus aku tuh langsung mikir iya sih dok, emang iya gitu kan. Aku juga ngerasa kalau aku tuh punya gejala quarter life crisis, cuman aku nggak mau mendiagnosis diriku sendiri, aku harus didiagnosis sama yang lebih ahli gitu kan. Terus dokternya kasih saran tentang gimana sih cara menanggapi quarter life crisis itu, gimana sih supaya kamu tuh nggak terlalu ngedrop banget, kamu ada di titik terendah, jangan sampai kamu tuh lebih jatuh terlalu dalam gitu kan. Ya akhirnya aku counseling, aku get help, akhirnya ya lumayan sih sekarang aku ngerasanya gitu kan. Jadi kalau misalnya nih mood kita berubah-ubah atau kita ngerasa stres banget, terus tiba-tiba sedih, terus tiba-tiba senang, nggak tahu, perasaan kita tuh campur aduk sebenarnya. Kalau memang ngerasa udah bener-bener di weak spot, bener-bener udah down banget dan nggak ada yang ngedukung kamu sama sekali, even itu orang tua kita sendiri gitu kan, nggak apa-apa, kamu sharing aja ke teman kamu gitu, kamu cerita kamu tuh kenapa, nggak ada salahnya untuk kasih tahu ke teman yang kita percayai, terus dengerin saran mereka, dengerin tanggapan mereka ke kita. Tapi kalau memang kamu ngerasa itu juga nggak cukup, ya udah nggak apa-apa, kamu ke psikolog aja. Kita tuh nggak perlu malu gitu kalau misalnya kita ke psikolog, karena orang yang nggak aware, orang yang nggak peduli tentang mental health gitu kan, mental illness gitu, kesehatan mental, orang pasti mikirnya ih lebay banget sih ke psikolog, ngapain sih gitu kan, ih cuman gitu doang, gue juga kayak gitu tapi nggak ke psikolog. Masalahnya tuh tiap orang cara menghadapi masalahnya kan berbeda-beda gitu kan, tingkat kesanggupan seseorang juga berbeda-beda. Kalau misalnya yang A kuat gitu kan, yang B nggak kuat padahal masalah mereka sama, itu kan udah beda ini ya, beda apa sih dibilang, pokoknya beda ada gitu. Yang satu berarti mesti ke psikolog, yang satunya ya udah nggak usah gitu kan. Tapi kalau memang benar-benar rasanya nggak sanggup banget, ya udah ke psikolog aja. Setidaknya kamu tuh diarahin sama yang lebih ahli gitu. Jadi aku tapi bukan nyaranin Edi harus ke psikolog gitu, enggak. Tapi kamu tuh harus emang lebih paham sama dirimu sendiri, dan kamu tuh sayang sama dirimu sendiri, kamu harus cari tahu kamu tuh kenapa gitu. Kalau memang kamu ngerasanya
sedih banget atau seneng banget atau kamu rancu deh nggak tahu perasaan kamu tuh gimana, aku dikasih satu tips sama dokterku. Kalau misalnya kamu bingung sama perasaan kamu sendiri, kamu coba lari pagi, jogging pagi sambil pakai headset, tapi jangan lagu yang sedih aja ya gitu. Lagunya tuh harus random. Kalau misalnya pas lari kamu lagi dengerin lagu terus kamu sedih, kamu nangis, berarti itu yang kamu rasain. Tapi kalau kamu enjoy aja, kamu nggak kenapa-kenapa, berarti ya udah itu juga yang kamu rasain. Itu. Gitu ya. Jawabannya super ya. Tadi kita udah mendengar jawaban dari Sisil. Kalau misalnya dari segi iman, kalau misalnya kita nggak tahu nih, kita bisa nanya ke Tuhan, kita bisa minta minta kayak hidayah dari Dia. Sedangkan jawaban dari Silvi lebih ke duniawi. Kalau memang seandainya kita bingung, kita bisa curhat ke kawan. Kalau memang seandainya sudah tidak tertahankan lagi, kita juga bisa nanya ke psikolog atau psikiater supaya bisa dapat saran yang lebih bagus untuk perubahan ke depannya. Iya, jawabannya mantap. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih ya. Ini yang jawab salah satu aja deh ya. Udah terakhir banget nih. Iya, soalnya udah cukup lah ya. Tambah satu lagi aja. Udah, ini kan satu lagi. Pengen kali ditanya-tanya. Kayak tidak terasa begitu ya, Kak. Ya udah deh, siapin ini Silvi aja yang jawab, oke? Oke, pertanyaannya dari dia tidak ingin disebutkan ya namanya ya. Bagaimana cara mengatasi mood disorder akan iman Kristen yang kita miliki? Terutama selama masa pandemi ini mengharuskan kita untuk ibadah online sehingga ikatan persekutuan menjadi renggan. Sedangkan pada saat ibadah berlangsung membuat rasa bahagia dan kedamaian. Jadi, bagaimana sih cara mengatasi mood disorder akan iman Kristen tersebut? Bisa, siapa nih yang mau jawab? Sisil atau Silvi nih? Bebas. Silvi aja. Mau Silvi aja yang jawab? Iya. Halo Silvi, Masih di sana. masih mendengarkan kami berbicara? Apa? Dengar kami berbicara? Enggak. Oh enggak. Ya sudah deh, Sisil saja yang jawab kalau begitu. Oke, Sisil Oke, silakan. silakan menjawab Kalian pertanyaannya. ngomongin apa sih? Enggak ada kok. Enggak, kami enggak ngomong. Enggak ngomong apa-apa. Kami itu ikan. Kami ikan. Kenapa aku nggak diajakin? Udahlah, enggak apa-apa. Udah. Sisil silakan. Nanti kasih aku pertanyaan satu lagi ya. Iya. Nanti kita chattingan berdua deh. Lanjut Sisil. Silakan dijawab pertanyaannya. Oke. Tadi mood disorder terhadap iman kan? Iman ya? Mood disorder terhadap iman. Aku kasih tau dulu deh. Kayaknya mood disorder terhadap iman itu kayak mana? Kalau menurut aku ya, mood disorder terhadap iman itu kayak merasa terintimidasi karena suatu kesalahan. Itu bisa tuh yang membuat mood disorder terhadap iman. Terintimidasi karena suatu kesalahan atau kurangnya persekutuan sama saudara seiman. Nah, yang pastinya selama pandemi ini itu kan kurangnya persekutuan sama teman-teman seiman kita karena kita cuma stay at home, di rumah aja, ibadah online. Jadi gimana sih caranya? Menurut aku nih ya, cara yang paling pertama nih, paling sederhana, yaitu ya saat teduh. Jujur aku juga masih jatuh bangun ya untuk bangun saat teduh, karena saat teduh itu hal yang paling simple, but susah banget untuk dijadikan rutinitas. Susah banget itu gimana? Karena adanya kesibukan yang buat kita jadinya lupa atau lelah untuk saat teduh. Nah, kayak aku bilang, kita coba satu hal itu aja, sederhana memang, saat teduh, dimana artinya adalah memberikan waktu khusus antara kita sama Tuhan, baca Alkitab, doa sama Tuhan, supaya kita itu lebih stabil dalam iman, supaya mood disorder dalam iman itu teratasi. Caranya gimana? Iya, saat teduh, berikan waktu khusus kamu untuk Tuhan. Even ketika kamu pengen nangis, ya udah nangis aja sama Tuhan. Tuhan tahu kok apa isi hati kamu, dan Tuhan bakalan nerima kamu apapun
yang telah kamu lakuin, apapun yang udah terjadi dalam hidup kamu, Tuhan selalu nerima kamu. Jadi cara yang maybe mungkin ampuh lah, bisa dibilang ampuh, sederhana, tapi sulit banget untuk bisa rutin, sulit banget untuk bisa disiplin. Ya, disiplin. Saat teduh itu susah banget untuk disiplin. Misalnya nih hari ini saat teduh, bisa-bisa besok ada godaan setan, atau mungkin kemalasan kita sendiri karena kelelahan, pasti capek kerja kan, capek kuliah, apalagi begadang ngerjain tugas, begadang ngerjain kerjaan, kan capek tuh. Yang buat kita nggak saat teduh lagi, baru besoknya saat teduh lagi, kan pasti bolong-bolong. Nah, sebagai manusia pasti wajar lah kayak gitu, dan itu bakalan jadi struggle atau perjuangan kita selama kita hidup. Makanya cara yang paling ampuh menurut aku adalah saat teduh. Berikan waktu khususmu untuk Tuhan, ceritakan semua masalahmu sama Tuhan. Ketika kamu menangis sama Tuhan, ya udah nangis aja, karena Tuhan tahu kok. Meskipun katanya Tuhan tanpa kamu bilang, Tuhan tahu apa yang kamu mau, tapi Tuhan mau ngelihat anak-anaknya itu teriak sama dia, bukan teriak, anak-anaknya itu ngomong sama dia, bersekutu sama dia. Jadi ada keterikatan antara kamu dan juga Tuhan, saling timbal balik. Nah, ketika Tuhan mengerti kamu juga harus mengerti Tuhan. Jadi ketika kita ada saat teduh, udah mulai baik lah. So bisa bilang sama Tuhan, Tuhan kamu maunya apa sama aku? Dan intinya hubungan kita sama Tuhan harus lebih erat, walaupun berat. Karena itu susah sih menurutku. Bahkan dari dulu sampai sekarang aku juga belum full banget saat teduhnya. Misalnya hari saat teduh, besok enggak gitu. So sama-sama kita berjuang untuk bisa mengalahkan mood disorder dalam iman. Semangat untuk kamu dan kita semua. Jadi intinya itu kita harus tetap saat teduh ya. Iya. Memang betul saat teduh, dan juga kita harus komitmen juga melakukannya. Walaupun memang kayak kata Sil tadi kita bolong-bolong, tapi kita juga harus komitmen dan wajib melakukan itu. Karena juga ada firman Tuhan yang mengatakan di mana 2 atau 3 orang berkumpul memanggil namaku, di situ aku akan hadir. Ya. Jadi walaupun kita kayak ibadah di rumah sama keluarga, cuman misalnya ayah atau ibu sama kita bertiga gitu kan. Tapi kalau memang kita itu ibadah dengan sungguh-sungguh, kita berseru memanggil nama Dia, Tuhan juga ada kok di tengah-tengah ibadah itu. Benar-benar. Jadi bukan berarti karena kita ibadah di rumah jadi Tuhan gak hadir. Tapi gimana cara kita untuk tetap mengimani setiap ibadah yang kita lakukan. Lebih peka lah gitu. Iya, lebih peka juga akan Tuhan. Wah, luar biasa sekali ya pembahasan kita malam ini, Frans. Iya, panjang ya. Iya, udah lama juga. Udah mau 1 jam kita ngomong-ngomong seputar mood disorder. Ini BTW setelah selesai podcast, bayaran aku langsung ditransfer kan? Iya, ke bisa. rekening? Oh iya. Nanti DM aja nomor rekeningnya ya. Sama nomor rumah biar dibom. Meriam kan kemana? Iya. Terima kasih buat Silvi yang udah meluangkan waktunya. Mungkin udah capek ya pulang kerja ya kan. Harus. Enggak, aku tuh terlalu excited soalnya hostnya tuh ganteng-ganteng gitu loh. Oh, Kalau itu usah ditanya sih. Jadi ya udahlah, makasih juga untuk Silvi dan Sisil udah mau cakap-cakap sama kita malam hari ini. Sama terima kasih juga untuk Noel yang udah bersedia untuk jadi host di sini. Kau juga makasih udah mau nemani aku. Nggak nemani sih sebenarnya, karena disuruh aja. Iya, kewajiban. Jadi mungkin dari Noel ada nih sedikit sepatah 2 kata yang bisa dikasihkan untuk jadi motivasi ke pendengar, ke orang-orang gitu. Oke. Jadi aku ini ada quotes nih untuk kita semua, baik untuk narasumber maupun untuk pendengar. Quotesnya itu, jangan jadikan moodmu sebagai acuan untuk putus asa menata masa depan, tetapi jadikan itu sebagai semangat untuk mencapai masa depan. Sekian cakap-cakap pada malam hari ini. Sampai jumpa di episode cakap-cakap selanjutnya. Terima kasih. Shalom. Shalom.